sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas kepada Resa agar maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ide pokok. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, ada yang tahu apa itu ide pokok? Oh, baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Dalam artikel ataupun model tulisan lainnya, anak-anakku sekalian pasti sudah tidak asing lagi menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Di sini kita akan jelaskan mengenai 3 jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf dedukatif. Jenis ini memiliki paragraf atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat, biasanya pada paragraf dedukatif. Gagasan utamanya berada di kalimat pertama, sementara itu kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Nah, anak-anakku sekalian, paragraf yang kedua yaitu edukatif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf edukatif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu paragraf campuran. Yang dimaksud paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir. Rangkaian kalimat, gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dan paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berada dari kalimat gagasan utama di awal. Selanjutnya, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat adalah kalimat topik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara menemukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama yaitu membaca dari keseluruhan teks bacaan. Dan yang kedua, memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menemukan ide pokok bacaan. Bagian-bagian paragraf. Yang pertama yaitu inti kalimat atau ide pokok. Yang kedua yaitu kalimat penjelas atau ide penjelas paragraf. Mencari ide pokok. Ide pokok dalam paragraf dedukatif. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Yang terakhir yaitu pembangunan gedung di jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Dari cerita yang Ibu jelaskan tadi di atas anak-anak, nah di sini kita mencari ide pokoknya, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, ide pokok dari cerita di atas, penyebab masalah banjir di ibu kota. Kalimat utama, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Nah, di sini Ibu
memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian, supaya anak-anakku sekalian bisa mengingat kembali apa yang Ibu jelaskan barusan. Tugas ini dijadikan PR ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.